Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal COVID-19, bagaimana pencegahannya dan bagaimana gejala-gejalanya, serta bagaimana perbedaan antara COVID-19 dengan masuk angin maupun flu biasa. Novel coronavirus atau virus corona hingga hari ini masih menyita perhatian banyak negara di dunia. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia, 2 warga negara Indonesia dinyatakan positif corona. Dan alhamdulillah, keduanya sudah sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi yang perlu mendapat perhatian, bahwa setiap harinya yang terinfeksi virus corona masih sangat banyak, yaitu sekitar 300 orang. Sehingga kita perlu mengetahui gejala dan pencegahan virus corona. Bagaimana gejala-gejalanya? Yang pertama adalah batuk dan pilek. Biasanya batuk kering. Kemudian yang kedua adalah demam dengan suhu tubuh kira-kira 38 derajat Celcius. Kemudian merasa letih dan juga lesu. Ada sedikit sakit tenggorokan, kemudian ada gangguan pernapasan. Bagaimana pencegahan agar kita tidak terinfeksi virus corona? Ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sering cuci tangan dengan benar. Bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Yaitu dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kira-kira 40 detik. Atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian gunakan masker jika batuk dan pilek agar tidak menularkan ke orang lain. Jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke rumah sakit. Kemudian ditambah lagi, kita harus menghindari kerumunan dan juga selalu jaga jarak dengan orang lain sekitar 2 meter. Dan untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Dan jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona, seperti kelelawar. Dan jangan lupa kita dianjurkan untuk rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup, kira-kira 8 jam sehari. Ditambah lagi berjemur sekitar 15 menit pada pukul 9 sampai 11 siang. Di samping kita mengenal gejala dan juga pencegahannya, kita juga harus mengenal bagaimana gejala-gejala COVID-19 dari hari ke hari sampai minimal 6 hari. Hari pertama hingga hari ketiga, gejalanya mirip dengan masuk angin. Ada sakit tenggorokan ringan, kemudian sedikit sakit, tidak demam dan tidak lelah, masih makan dan minum secara normal. Pada hari keempat, sakit tenggorokan sedikit, kemudian terjadi mabuk badan. Suhu tubuh mulai tinggi, mulai anoreksia dan sakit kepala ringan. Suara mulai serak dan sedikit diare. Pada hari kelima, sakit tenggorokan dan suara serak. Suhu tubuh berkisar antara 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Tubuh panas ringan. Tubuh mulai lelah dan merasakan nyeri sendi. Pada hari ke-6, mulai demam ringan dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Ada batuk, baik itu berlendir maupun batuk kering. Dan sebagian besar untuk gejala COVID-19 mengalami batuk kering.
Kemudian terjadi kelelahan, mual sesekali, dan sudah mulai sulit bernafas. Kemudian jari mulai sakit, ada diare, dan bisa menyebabkan muntah. Selanjutnya, apa yang perlu kalian perhatikan bahwa tidak perlu menunggu sampai 14 hari. Jika menemui tanda-tanda seperti ini sampai hari ke-6, maka segeralah untuk menghubungi dokter atau langsung menuju ke rumah sakit. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama adalah perbedaan antara masuk angin, flu, dan COVID-19. Sehingga apabila kita tahu perbedaannya, maka bisa dengan cepat untuk menanganinya. Ya, perbedaan antara masuk angin, flu, dan COVID-19 jika ditinjau dari gejala-gejala yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala demam. Pada masuk angin, ini jarang sekali terjadi demam. Sedangkan pada flu dan COVID-19, ini sering terjadi demam. Gejala yang kedua adalah lelah akut. Pada masuk angin dan COVID-19, ini kadang-kadang terjadi lelah akut. Sedangkan pada flu, ini sering terjadi. Gejala yang ketiga adalah batuk. Pada masuk angin, tidak terjadi batuk, tetapi pada flu dan COVID-19, ini sering terjadi batuk. Batuk kering. Kemudian gejala yang keempat adalah bersin. Pada masuk angin ini sering terjadi, tapi pada flu dan COVID-19 ini tidak terjadi atau mungkin terjadi hanya ringan-ringan saja. Gejala nyeri otot dan sendi pada masuk angin dan flu ini sering terjadi, tapi pada COVID-19 ini justru hanya kadang-kadang saja terjadi nyeri otot dan sendi. Kemudian gejala selanjutnya adalah hidung tersumbat atau berair. Pada masuk angin ini sering terjadi. Kemudian pada flu ini kadang-kadang terjadi. Kalau pada COVID-19 ini justru jarang terjadi hidung tersumbat ataupun hidung berair. Gejala selanjutnya adalah sakit tenggorokan. Pada masuk angin ini sering terjadi. Sedangkan pada flu dan COVID-19 itu justru kadang-kadang terjadi sakit tenggorokan. Kemudian diare. Pada masuk angin ini tidak terjadi atau mungkin hanya diare ringan. Pada flu ini sering terjadi. Ya. Kemudian pada COVID-19 ini jarang sekali terjadi diare. Kemudian sakit kepala. Pada masuk angin ini jarang terjadi sakit kepala. Pada flu ini sering terjadi sakit kepala. Pada COVID-19 justru kadang-kadang mengalami sakit kepala. Yang terakhir adalah napas pendek. Ini yang membedakan COVID-19 dengan masuk angin dan flu. Pada nafas pendek, masuk angin dan flu ini tidak pernah terjadi atau mungkin hanya ringan-ringan saja. Tapi pada COVID-19 ini kadang-kadang ditemukan yang terinfeksi COVID-19 dengan gejala nafas pendek. Demikian perbedaan antara masuk angin, flu, dan COVID-19 jika ditinjau dari gejala yang ditimbulkannya. Yang tidak kalah penting adalah kita juga perlu mengetahui mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Karena tidak sesuai dengan fakta. Mitos COVID-19 bisa menular lewat barang-barang produksi Tiongkok. Faktanya adalah virus ini tidak dapat ditransmisikan melalui barang yang diproduksi di Tiongkok atau negara manapun yang melaporkan kasus COVID-19. Mitos yang kedua, bahwa COVID-19 bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk.
Padahal faktanya adalah virus ini tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Mitos yang ketiga, bahwa lampu desinfeksi ultraviolet dapat membunuh virus corona. Faktanya, lampu UV sebaliknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit karena radiasinya menyebabkan iritasi. Kemudian mitos yang keempat, menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Kenyataannya adalah menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak dapat membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, apabila kita terpaksa mengisolasi diri sendiri di rumah, maka ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama, jika sakit tetaplah di rumah, jangan pergi bekerja, ke sekolah atau ke ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19. Yang kedua, isolasi diri sendiri. Mengisolasi diri dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar Anda, termasuk keluarga. Yang ketiga, yang dilakukan saat isolasi diri, yaitu tetap tinggal di rumah, kemudian gunakan kamar terpisah dengan keluarga, gunakan selalu masker selama masa isolasi diri, dan tentunya terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, orang dalam pemantauan atau ODP. Ketika seseorang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Yang kelima yang dilakukan saat pemantauan diri sendiri. 1. Lakukan observasi atau pemantauan diri sendiri di rumah. Kemudian lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Jika ada muncul gejala, laporkan ke petugas di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jika hasil pemeriksaan sampel dinyatakan positif, maka lakukanlah isolasi diri sendiri. Yang keenam, tindakan pencegahan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita untuk mencegah terinfeksi virus corona, maka yang perlu dilakukan adalah 1. Cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir. Kemudian tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Jaga jarak sosial setidaknya 1 meter dengan orang lain. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Kemudian yang terakhir, saat perlu pakai masker, masker digunakan oleh orang dengan gejala pernapasan, misal batuk, bersin, kemudian orang yang memberikan perawatan kepada individu dengan gejala pernafasan, dan petugas kesehatan ketika memasuki ruangan dengan pasien. Atau kalau perlu, kita juga harus memakai masker apabila keluar rumah. Selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui istilah-istilah yang terkait dengan status COVID-19. Ada yang namanya ODP. Tadi sudah sempat disinggung, yaitu orang dalam pemantauan. Adalah semua orang yang datang dari daerah terjangkit wabah lalu masuk ke Indonesia. ODP ini belum menunjukkan gejala sakit. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan. ODP yang mengalami keluhan flu, ispa, demam lebih dari 38 derajat Celcius sehingga perlu diperiksa lebih lanjut. Kemudian ada istilah suspek. Suspek adalah PDP yang diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Suspek akan menjalani observasi untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif. Terakhir, positif.
Pasien positif COVID-19 adalah suspek yang telah dikonfirmasi terjangkit virus corona dan harus menjalani perawatan secara intensif. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.